Ini anime itu nggak ngagetin sih ya, bukan yang menakutkan, enggak. Nggak sedikit juga akan ada momen-momen atau dialog yang bakal bikin kita nggak paham. Ini adalah produk animasi Jepang yang kualitasnya hanya bisa kita temukan di era dulu. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya minasan, saya kembali Sound Speak. Jadi kali ini aku kembali membawakan satu tambahan untuk segmen nostalgia yang cukup lama nggak aku update ini ya. Aku akan mengajak kalian bernostalgia kembali ke tahun 2004, di mana waktu itu ada satu anime misteri psychological yang rilis dan kelihatannya sampai saat ini meskipun penontonnya tuh dikit banget kelihatannya gitu ya. Aku yakin masih nyantol di kepala akan betapa aneh, absurd, tidak jelas dan terselubung semua makna cerita dan alur cerita yang diberikan dari anime ini. Buat kamu yang tahu apa anime yang aku maksud, aku ucapkan selamat ya, karena ini yang nonton pasti dikit banget, aku tahu. Ini marketnya niche banget. Dan buat yang belum tahu, aku perkenalkan sama kamu, ini adalah Paranoia Agent alias Musou Dairinin. Buat kamu yang belum pernah nonton ini anime, misal mau coba nonton, aku akan kasih tahu, aku kasih peringatan dulu. Ini anime tuh akan mengganggu mental dan pikiran kalian gitu kali ya. Karena setelah kalian nonton, atau bahkan di tiap episodenya, ketika kalian coba tonton, ikutin ceritanya, kalian akan coba memahami apa yang pengen disampaikan, tapi yang ada malah nggak paham dan justru bikin geger otak dan overthinking. Ini bukan sarkasme, tapi emang segitu keren dan subliminalnya cerita dan pesan dari anime ini. Nah kemari, aku ajak kalian, aku ingatkan kalian betapa kerennya ini anime. Silakan di like, share, untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, Sound Speak. Mari kita mulai. Ketika kita ngomong soal kreator anime yang syarat ceritanya itu dengan mentalitas gitu ya, yang sering kali muncul di kepala kita adalah Hideaki Anno, kreatornya Evangelion, yang mana betul sekali, nggak salah. Ketika beliau masukkan unsur psikologi dan mentalitas manusia ke dalam cerita, sangat indah. Tapi selain beliau, yang mungkin orang Indonesia nih ya jarang mention, adalah mendiang Satoshi Kon. Beliau ini menurutku adalah seorang maestro, karena semua karya anime yang beliau buat, entah formatnya itu TV series atau film, semua berhasil memukau, mengejutkan, dan meledakkan kepala kita dengan semua pesan-pesan terselubung, cerita yang mengerikan, dan karakter-karakternya yang sangat realistis. Dan salah satu karya beliau yang cukup mencengangkan dunia otaku gitu ya, industri anime, adalah Paranoia Agent ini. Yang mana, mari aku coba ingatkan yang lupa nih ya, apa sih premisnya? Apa plot dasarnya? Paranoia Agent ceritanya dimulai ketika seorang gadis, dia itu seorang ilustrator gitu ya, desainer karakter, bernama Tsukiko Sagi, itu diminta sama perusahaannya dia, diminta sama atasannya dia untuk ngebikin karakter baru. Sebelumnya dia sudah bikin karakter bernama Maromi, maskot gitu ya. Namanya Maromi itu sangat laku keras. Maka dari sana atasannya minta, ayo Sagi, mana karakter barunya? Dia dipaksa untuk menciptakan karakter baru lainnya yang keren, yang bakal melejit gitu, bakal populer. Tapi di sisi lain, karena dia tuh cukup berhasil saat itu, maka rekan kerja sekantornya itu pada iri sama dia. Mereka iri dengan keberhasilan dan pencapaian si Sagi ini. Nah, bayangkan kalau kalian berada dalam situasi seperti ini. Kalian diteken gitu, diminta sama atasan, dikasih deadline sesegera mungkin, ayo bikin sebuah pencapaian baru, bikin karya baru, tapi lingkungan kerjanya itu nggak suportif sama sekali. Dan kamunya sendiri itu merasa bingung, merasa buntu, nggak nemu nih ide baru apa yang fresh, yang bagus. Jelas stres dong, paranoid kan? Itulah yang dihadapi sama Sagi kala itu. Sampai akhirnya suatu malam dia pulang dari tempat kerjanya dia. Dengan semua perasaan tertekan dan negatif itu ya, dia pulang melintasi gang-gang yang gelap sampai tiba-tiba dia yang putus asa ini mendengar ada orang dari belakang dia. Seorang bocah dengan rollerblade, dengan topi merah dan pemukul baseball berwarna emas datang menghampiri dia dan memukul kepalanya dia. Keesokan harinya dia bangun di rumah sakit, dan tentu ini jadi berita gempar. Tersiarlah berita bahwa ini si pemudi ini, gadis muda ini tuh diserang oleh orang yang entah dari mana, yang kelihatannya kayak anak SMP, penampilannya tapi aneh. Inilah yang coba juga diselidiki sama duo detektif. Duo detektif di kota itu penasaran, pengen menguak misteri siapa sih yang menyerang Tsukiko Sagi ini. Tapi dengan semua kriteria tadi, maka salah satu detektifnya yang senior nih, itu agak nggak percaya, ini rasanya dibuat-buat doang deh. Sampai akhirnya ada korban lain yang tumbang. Ada korban lain setelah si Sagi yang juga diserang oleh Shonen Bat. Itulah sebutan orang-orang gitu ya. Si bocah pemuda shonen dengan pemukul baseballnya, Bat.
Berawal dari Tsukiko Sagi yang diserang, akhirnya keparanoitan ini tuh menjalar ke seluruh kota. Semua orang yang tidak berhubungan langsung, yang bahkan tidak kenal dengan si Sagi, ikut mengalami kengerian, ketakutan, perubahan dalam hidup berkat si Shonen Bat ini. Itu kurang lebihnya, itu kurang lebih sinopsis dasarnya gitu ya. Apa yang mau coba dibangun, apa cerita yang coba diberikan oleh Paranoia Agent, yang nanti akan berujung bermuara pada siapa Shonen Bat ini, atau mungkin lebih tepatnya apa Shonen Bat ini, yang ketika coba kita ungkap nantinya nih ya, membuka pada semua plot twist, membuka pada semua misteri-misteri baru, membuka pada kebenaran-kebenaran, dan tentu pesan-pesan subliminal yang agak susah mungkin diterima sama nalar dan otak kita. Tapi justru di sanalah yang indah, yang keren dari Paranoia Agent. Itu untuk sinopsis. Mari coba aku bergeser masuk ke audionya. Opening dan endingnya tuh sangat memorable. Percayalah, endingnya dulu aku bahas. Seperti biasa ini endingnya akan aku skip ya, aku kebiasaan nge-skip ending. Tapi kalau aku dengerin, terutama di malam hari, yang mana memang ini anime tuh tayangnya dulu di Jepang, di TV Jepang tuh ya malam hari, pasti bakal bikin bulu kuduk merinding. Nggak ada liriknya, cuma lantunan lagu doang, yang digarap oleh sang maestro permusikan anime, Hirasawa Susumu. Kalian akan melihat sebuah scene di mana semua karakter animenya tertidur mengelilingi boneka Maromi raksasa, yang mana sudah menjadi sedikit clue, sedikit hint soal apa cerita di Paranoia Agent ini, soal misterinya. Openingnya, apalagi Yume no Shima Shinen Kouen, sebuah opening yang dari awal bahkan langsung mengejutkan kalian, karena menurut beritanya sih ya, memang Hirasawa Susumu tuh merancang openingnya kayak gini, karena tadi aku bilang, tayangnya tuh malam hari, jadi supaya orang-orang tuh kaget, kebangun, dan nonton animenya, maka langsung dikasih opening yang menghentak, dari intronya langsung mengagetkan. Tapi sama, kalau kalian tonton dan amati sepanjang opening, semua scene-nya pasti bakal bikin bulu kuduk merinding. Mungkin 1-2 episode pertama enggak deh, tapi begitu kalian coba ikuti, apakah nyaman dan apakah menyenangkan nonton sebuah opening di mana semua karakternya itu cuma ketawa doang ngeliatin kita. Semuanya tertawa dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Tapi terlepas dari semua kengeriannya itu, itulah yang indah, itulah yang keren dari Paranoia Agent. Bagian terakhir, mari aku tutup seperti biasa dengan apa yang memukau dari anime ini. Apa yang bikin aku dan kamu yang sudah nonton ataupun belum nonton bakal betah ngikutin ini anime. Anime yang mungkin bakal bikin kita tuh nggak nyaman. Ini anime tuh nggak ngagetin sih ya, bukan yang menakutkan, enggak. Tapi kelihatannya bakal bikin kita terngiang-ngiang karena disturbingnya. Betapa mengganggunya scene-scene, cerita, dialog, semua elemen dari anime ini. Kayak tadi aku bilang juga, opening, endingnya, semuanya dari awal sampai akhir bakal nyantol di kepala kita. Nyantol dengan satu pertanyaan dan 2 kengerian. Apa yang menarik dari anime ini? Pertama, itu adalah tentu misterinya. Namanya juga anime misteri yang dijual, tentu pertanyaan, tanda tanya, teka-teki yang muncul di kepala kita. Kayak yang tadi aku bilang, kita semua kan bertanya-tanya, Shonen Bat ini siapa sebenarnya? Kenapa dia tiba-tiba bisa muncul? Dan buat yang belum tahu nih ya, Shonen Bat tuh tiba-tiba akan muncul begitu aja ketika targetnya dia, korbannya dia, itu lagi desperate banget. Ketika merasa punya masalah dalam hidup, ketika merasa pengen melarikan diri, ketika merasa supaya semua bebannya tuh diangkat, biar kepalanya tuh digetok aja deh. Biar dia melupakan masalahnya atau biar mati aja sekalian. Entah bagaimana, Shonen Bat akan muncul dari belakang dengan senyuman bengisnya dia dan mengayunkan pukulannya dia. Seiring perjalanan cerita itu akan menjadi pertanyaan di kepala kita, kok bisa dia selalu muncul? Kenapa dia seakan-akan ada di mana-mana? Dan itu semua nanti akan terjawab di paruh kedua animenya. Paruh kedua itu dalam artian episode 9 atau 10 ya sampai 13. Jadi ini anime itu terbaginya jadi 2 porsi. Episode 1 sampai 9 fokus pada penceritaan karakter-karakter yang berbeda. Di setiap episodenya ada karakter beda-beda nih ya, yang mana nanti akan mengikat semuanya, terikat dengan satu garis besar utama si Shonen Bat ini. Paruh keduanya dimulailah proses investigasi Shonen Bat itu siapa dan apa. Di setiap episodenya bakal ada scene-scene, bakal ada dialog-dialog yang bakal bikin kita mempertanyakan keberadaan Shonen Bat ini. Bakal bikin kita berdeduksi, menerka-nerka sendiri dengan teori liar kita. Bahkan gak sedikit juga akan ada momen-momen atau dialog yang bakal bikin kita gak paham. Alasannya kedua adalah karakternya. Kayak yang tadi aku bilang, sebenarnya bisa dibilang ini anime tuh kayak hampir nggak punya karakter utama banget. Karena di episode 1 sampai 9, di setiap episodenya itu berubah-ubah fokus karakternya. Point of view yang diambil itu selalu berubah-ubah. Tapi yang sama, yang pasti semuanya itu terimbas, terimpact dari keberadaan dari paranoid yang diciptakan oleh Shonen Bat ini. Apa yang luar biasa adalah bagaimana Satoshi Kon menciptakan semua karakter-karakternya ini dengan semua kompleksitasnya
ada satu bocah yang narsis banget. Ada di tempat lain ada cewek yang punya kepribadian ganda. Di tempat lain ada seorang polisi yang bermuka dua, yang munafik. Ada bahkan satu episode yang berfokus pada 3 teman online. Satu kakek-kakek, satu seorang cowok gay, dan satu seorang cewek muda. Mereka bertiga dipertemukan lewat situs online gitu ya, forum online. Mereka pingin mati, mereka pingin bunuh diri. Semua karakter-karakter yang punya kepribadian, punya masa lalu, punya permasalahan mentalitas sendiri, berhasil dikuliti satu persatu semuanya. Dan disampaikan semuanya apa sih yang menjadi keresahan, ketakutan, kegelisahan mereka. Sampai akhirnya mereka ditolong, quote on quote ya, ditolong oleh Shonen Bat. Sampai akhirnya diketok kepalanya dan mereka semua bisa melupakan permasalahan, melepaskan beban-beban mereka. Dan yang ketiga, apa yang indah dari Paranoia Agent, dari Musou Dairinin, sama seperti karya-karya almarhum Satoshi Kon lainnya, itu adalah pesan terselubung. Pesan yang penuh dengan kritik dan satir akan kehidupan nyata kita, terutama budaya di Jepang. Ada satu episode mengkritik bagaimana orang itu pengen narsis, selalu pengen jadi yang nomor 1. Ada satu episode yang mengekspos kebejatan seorang ayah yang melecehkan putrinya sendiri. Ada episode yang mengkritik para bocah-bocah yang halu, yang nggak bisa ngebedain mana game, mana dunia nyata, mana anime, mana dunia nyata, mana fantasi, mana realita. Ada satu episode yang mengkritik bagaimana kita seakan-akan membiarkan dan menormalisasi orang-orang di luar sana itu yang putus harapan akan hidup. Orang yang pengen mengakhiri diri mereka, orang yang pengen mengakhiri hidup mereka dan mati begitu aja. Menyesakkannya budaya kerja di Jepang, terutama di industri anime, itu pun diangkat, itu pun dibahas. Bahkan keberadaan Maromi, karakter Maromi tadi, dan karakter Shonen Bat gitu ya. Aku akan berusaha untuk nggak spoiler, cuman begitu kalian mengikuti jalan ceritanya, kalian akan paham bahwa 2 karakter ini, satu maskot, satu villain ini ya, adalah bentuk simbol, bentuk perwujudan, manifestasi dari apa yang sering muncul di kepala kita. Maromi adalah simbol escapism, sifat sikap manusia yang ingin melarikan diri dari tanggung jawab. Hidup dalam zona nyaman, keinginannya pribadi, mengacuhkan dunia luar, semua ketidakenakan kehidupan. Sementara Shonen Bat adalah perwujudan dari keparanoitan itu sendiri. Perwujudan dari semua hal-hal buruk di kepala kita. Kita yang sering overthinking, kita yang sering ketakutan sendiri, kita yang sering stres dan depresi sendiri. Dan akhirnya kita pengen merelakan itu semua, pengen mencabut itu semua, supaya nggak ada beban di pundak kita. Itulah perwujudan dari Shonen Bat. 2 karakter ini, kalau di animenya nanti akan disebutkan ada satu dialog, Maromi dan Shonen Bat itu sama. Ada 2 makna nanti, tapi makna subliminalnya adalah semuanya ini itu muncul di kepala kita. Itu satu pesan terselubung yang paling kelihatan. Di bawahnya ada banyak layer lagi. Setiap episodenya, setiap karakternya, semua itu punya kisahnya masing-masing dan punya pesan masing-masing yang pengen disampaikan. Yang mana bakal kepanjangan kalau aku breakdown satu-satu. Tapi meskipun begitu, aku masih mempertanyakan banyak hal sekali tentang anime ini. 13 episode Paranoia Agent yang begitu aku tonton tuh, kayak tadi aku bilang, aku merinding sendiri iya, aku terpukau iya, aku merasa tercerahkan iya, tapi bikin kepala pusing dan migrain juga iya. Itulah kurang lebih pengalaman yang aku rasakan ketika nonton Musou Dairinin. Dan apakah itu juga yang kalian rasakan? Buat yang belum merasakan, coba deh. Karena ini anime, aku berani jamin gak akan muncul lagi di era sekarang ini. Ini adalah produk animasi Jepang yang kualitasnya hanya bisa kita temukan di era dulu. Jadi buat yang belum nonton, silakan coba ditonton. Silakan like videonya kalau mungkin bahasan kali ini, silahkan berkomentar, share kalian, dan terakhir cari follow Instagram Sound Speak dan subscribe buat kalian nikmati lebih konten anime dan manga dari channel Sound Speak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So, see you guys on the next video. Saya Minasai.